Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 27 September tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo, Imam. Vincentius Apaulo terkenal sebagai rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Ia lahir di Puy-Gosconi, Prancis pada tanggal 24 April tahun 1581 dari keluarga petani miskin yang beriman dan saleh hidupnya. Vincentius mengikuti panggilan nuraninya menjadi imam dan masuk seminari. Karena kecerdasannya, ia menyelesaikan studinya dan ditahbiskan menjadi imam tahun 1600. Tahun 1617, ia diangkat sebagai pastor paroki Chatillon les Dombes, paroki yang tergolong sulit dan berat karena masalah kemerosotan moral serta praktek kekafiran. Ia berhasil mempertobatkan umat paroki itu hanya dalam waktu 1 tahun. Di paroki itulah ia mulai merintis pendirian tarekat persaudaraan cinta kasih dengan berhasil menarik 20 orang wanita yang sukarela mengunjungi orang-orang sakit dan fakir miskin di bawah pimpinan Louis de Marillac yang dibimbing Vincentius, akhirnya membentuk satu kongregasi tersendiri, yakni Kongregasi Suster Putri-Putri Cinta Kasih. Dari prestasinya, Jean-François de Gondi, Uskup Agung Prancis, memintanya untuk mendirikan tarekat misioner untuk mewartakan Injil dan melayani sakramen-sakramen yang dikenal dengan nama Kongregasi Imam untuk Karya Misi atau Kongregasi Misi. Semangat dua kongregasi religius yang didirikannya diilhami oleh pandangannya tentang cinta kepada Tuhan yang bersifat praktis, yaitu cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapaian dan dengan butir-butir peluh yang mencucur dari wajahmu. Vincentius meninggal dunia di Paris pada tanggal 27 September tahun 1660. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Zakaria pasal 8 ayat 1 sampai 8. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib?
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya Aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah terbesar dalam kerajaan surga. Wu Chao hanya seorang gundik atau selir kecil yang sebelumnya tidak diperhitungkan dalam dinasti Tang pada pemerintahan Kaisar Taizong pada tahun 649 Masehi. Tapi ketika dipanggil menghadap raja, peramal kerajaan mengumumkan bahwa Wu Chao justru adalah penguasa sesuai ramalannya. Ketika Kaosung Sah menjadi kaisar menggantikan ayahnya, Wu Chao kemudian dijadikannya istri kesayangan. Kaisar mengizinkan istrinya itu untuk mengatur kerajaan. Wu Chao diberi keleluasaan memerintah dan kemudian mengambil alih pemerintahan saat putranya menjadi kaisar. Wu Chao dikenal sebagai penguasa yang sangat gigih dalam memerintah, yang menjadikan dinasti Tang berada pada keadaan paling damai serta makmur. Ia berhasil membuktikan pada sejarah bahwa keadaan tidak membuatnya gentar dalam menjalankan pemerintahan. Ia hidup pada masa di mana kekuasaan tertinggi tidak akan pernah didapat oleh kaum wanita, dan hak-hak wanita hanya sebatas pada perintah yang diberikan oleh kaum pria. Namun dengan kehebatannya, ia mampu menepis hal itu. Wu Chao pantas ditempatkan sebagai pemimpin terbaik dalam sejarah Tiongkok. Saudara-saudariku terkasih, paradoks yang disampaikan Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga
Dengan menempatkan seorang anak kecil sebagai model, sebetulnya menunjuk pertama-tama bukan pada kedudukan dan status, tapi pada semangat kerendahan hati. Dalam diri seorang anak kecil terdapat sikap kepolosan, kepasrahan, dan kerendahan hati yang merupakan nilai kualitatif dalam kerajaan surga. Maka para murid yang sejati adalah mereka yang dilengkapi dengan kualitas kerendahan hati untuk melayani orang-orang kecil dan miskin. Dalam pelayanan, kerendahan hati adalah kualitas hati yang amat berharga karena mengandung rasa hormat kepada mereka yang dilayani, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Pelayanan dengan kualitas kerendahan hati dapat membuka diri terhadap Roh Kudus dan memberi semangat dalam pelayanannya. Dengan kerendahan hati, seorang pelayan akan menjadi orang yang berbudi luhur dan terhormat. Kebesaran dan kehormatan seseorang bukan diukur dari status atau tingginya pangkat dengan banyaknya pembantu yang melayani, melainkan oleh ketulusan dan cinta yang diberikan kepada orang lain. Wu Chao menjadi penguasa yang sukses dan terkenal bukan karena latar belakangnya, tetapi justru dari kegigihannya untuk memerintah dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya sebagai seorang hamba. Semoga demikian. Amin.